Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kenny Terena Cynthia dengan NIM 2204516 dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Bayu Wijayanto, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Baiklah, judul saya yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi dan hasil belajar geografi di SMA Negeri 5 Padang. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ialah yang pertama faktor yang mempengaruhi hasil belajar geografi siswa, yang kedua model pembelajaran apa yang cocok diterapkan untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa, yang ketiga apakah media pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, yang keempat apakah motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Adapun batasan masalah, berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka diperoleh batasan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, faktor yang akan diuji pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada penelitian ini adalah media pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, media pembelajaran yang akan diuji adalah media pembelajaran multimedia interaktif. Yang ketiga, motivasi belajar siswa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah terbatas pada motivasi belajar geografi. Yang keempat, hasil belajar yang dijadikan pengukuran dalam penelitian ini adalah hasil belajar terkait geografi siswa. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi dan hasil belajar di sekolah menengah atas. Yang kedua, adakah perbedaan hasil belajar hakikat geografi antara siswa yang bermotivasi tinggi dengan siswa yang bermotivasi rendah. Yang ketiga, apakah pengaruh interaksi antara media pembelajaran dan tingkat motivasi belajar geografi terhadap hasil belajar hakikat geografi siswa. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi dan hasil belajar geografi di sekolah menengah atas. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar hakikat geografi antara siswa yang bermotivasi tinggi dan siswa yang bermotivasi rendah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh interaksi antara media pembelajaran dan tingkat motivasi belajar geografi terhadap hasil belajar hakikat geografi siswa. Manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang hendak peneliti capai, maka penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, manfaat teoritis. Cara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, memberikan sebuah solusi untuk memahami penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi dan hasil belajar. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para generasi muda agar bisa lebih memahami penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi dan hasil belajar. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, bermanfaat bagi penulis. Yang kedua, bagi pendidikan. Yang ketiga, bagi siswa sebagai subjek penelitian. Yang keempat, bagi guru. Yang kelima, bagi sekolah. Definisi operasional, metode ceramah yang baik adalah cerah yang bervariasi. Artinya, ceramah yang dilengkapi dengan penggunaan alat dan media serta adanya tambahan dialog interaktif atau diskusi sehingga proses pembelajaran tidak menjenuhkan. Bab 3, metode penelitian. Ya, A. Jenis dan desain penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu
adalah eksperimen, di mana bertujuan untuk meneliti dampak suatu tindakan terhadap subjek penelitian. Eksperimen ini juga dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari pemberian tindakan tersebut. Pendekatan eksperimen digunakan untuk mencari keterkaitan yang disengaja oleh peneliti antara dua faktor. Yang kedua, desain penelitian. Eksperimen kuasi memiliki tiga jenis desain. Pertama, post-test annuli non-equivalent control group design, yang terdiri dari suatu atau beberapa kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Kelompok yang dipilih adalah intake group dan variabel diukur hanya sekali setelah pemberian perlakuan eksperimen. Kedua, pretest, post-test, non-equivalent control design membedakan diri dengan adanya pretest sebelum perlakuan diberikan. Karena pretest tingkat kesetaraan kelompok juga dipertimbangkan. Ketiga, time series design memiliki pengukuran berulang sebelum dan setelah perlakuan pada satu atau beberapa intake group. B. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Padang yang beralamatkan Jalan Raya Balai Baru, nomor 7 RT 01 Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari pada siswa kelas 10 tahun ajaran 2023-2024. Populasi dan sampel. Satu, populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 5 Padang. Yang kedua, sampel penelitian. Sampel menurut Sugiono, sampel merupakan sebagian dari total jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Informasi yang diperoleh dari sampel dapat dijadikan representasi untuk populasi secara umum. Menurut Arikunto, juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa sampel merupakan perwakilan dari populasi yang sedang diteliti. Dengan demikian, sampel menjadi gambaran atau representasi dari populasi serta memiliki karakteristik yang serupa. Variabel penelitian, ada dua variabel penelitian ini, yaitu variabel yang menggunakan media pembelajaran interaktif dan variabel yang menggunakan media pembelajaran konvensional atau model atau peraga di SMA Negeri 5 Padang. Teknik pengumpulan data. Data dalam studi ini diperoleh melalui metode tes yang mengacu pada serangkaian pertanyaan dan latihan serta instrumen lain yang dipakai untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat individu atau kelompok sesuai dengan menurut Aripunto. Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan tes dan evaluasi hasilnya untuk membandingkan perbedaan dalam hasil belajar siswa antara penggunaan media pembelajaran interaktif dan ketiadaannya. Teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Langkah-langkah penelitian kuantitatif ini dilakukan oleh peneliti pada setiap tahap penelitian setelah data terkumpul, yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti literatur, hasil penelitian yang relevan dari internet, atau observasi langsung di lapangan. G. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini, penggunaan instrumen untuk pengambilan data mengadopsi instrumen tes. Proses penyusunan instrumen penelitian dimulai dengan mendefinisikan operasional variabel, kemudian menentukan indikator yang akan diukur. Indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan dan pernyataan. Untuk memudahkan dalam penyusunan instrumen, maka diperlukan penggunaan matriks pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Dalam penelitian ini, satu instrumen penelitian yang digunakan adalah
instrumen hasil belajar yang mencerminkan pencapaian dari kegiatan belajar pelajaran geografi di SMA. Data mengenai hasil belajar ini diperoleh dari nilai tes yang diambil oleh peneliti setelah materi pelajaran selesai diajarkan. Hasil belajar diekspresikan dalam bentuk skor yang dirubah menjadi nilai. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa adalah soal tes kemampuan, yakni pre-test dan post-test. Soal-soal tersebut dirancang dengan mengacu pada kisi-kisi soal yang sesuai dengan silabus yang digunakan SMA Negeri 5 Padang. Soal-soal tes untuk menilai tingkat penguasaan materi pelajaran sistem pengisian berupa soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban yang dikembangkan dari deskripsi materi pelajaran sistem pengisian.